wabarakatuh. Para mahasiswaku, mudah-mudahan kalian semua sehat semua. Jangan lupa selalu ingat sehat dan dijaga kesehatan, apalagi pada musim-musim pancaroba seperti ini. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang organisasi pengelolaan dan pekerja pengembangan masyarakat. Hari ini kita bertemu ke-10 ya, pertemuan ke-10. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang pengorganisasian warga komunitas. Nah, saat ini kita lanjutkan. Ketika mengorganisasikan itu, tentu kita harus tahu juga bagaimana organisasi pengelolaannya dan bagaimana si pekerja pengembangan masyarakat itu sendiri. Kita tahu ya, kita semua tahu bahwa pengembangan masyarakat sebagai sebuah disiplin ilmu saat ini telah dinilai penting dalam proses pembangunan di masyarakat negara berkembang. Sebetulnya ini juga penting untuk di negara masyarakat yang maju ya. Karena apa? Perkembangan atau kemajuan sebuah bangsa, sebuah negara itu akan ditentukan juga oleh masyarakatnya. Lalu bagaimana masyarakat itu harus diorganisasikan ketika mereka berkembang? Disinilah yang akan kita pelajari pada pertemuan ke-10 ini. Baik, kita ingat kembali pada pertemuan ke-9 sudah Bapak ingatkan bahwa di dalam masyarakat banyak individu-individu yang tentu mempunyai motivasi, persepsi yang berbeda-beda. Tidak terlepas juga persepsi terhadap pengembangan masyarakat mereka sendiri. Oleh karena itu, di dalam pertemuan ke-9 kita sudah membicarakan tentang pengorganisasian warga komunitas. Pada pertemuan ke-10 ini kita akan membicarakan bagaimana organisasi pengelolaan dan pekerja pengembangan masyarakat itu sendiri. Baiklah, kita masuk ke dalam materi pembelajaran yang ke-10 ini. Kita akan membicarakan tentang organisasi pengelolaan dan pekerja pengembangan masyarakat. Jadi dari awal Bapak sudah sampaikan bahwa seorang pekerja pengembangan masyarakat itu harus paham apa yang dimaksud dengan masyarakat, bagaimana karakteristik masyarakat, bagaimana keadaan masyarakat yang akan dikembangkan, dan lain-lain lah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, pengembangan masyarakat saat ini sebagai sebuah disiplin ilmu telah dinilai penting dalam proses pembangunan di negara-negara berkembang. Karena apa? Keberhasilan proses pembangunan dimanapun itu kan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, agar masyarakat kehidupannya lebih baik dari sebelumnya. Oleh sebab itu di dalam proses pembangunan dengan membangun masyarakat ini harus juga dipertimbangkan bagaimana jenis struktur organisasi pengembangan masyarakat yang baik, yang cocok untuk mengembangkan masyarakat di negaranya. Kalau kita di Indonesia tentunya kan beda, punya latar belakang budaya, struktur masyarakatnya, kemudian lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakatnya, kebiasaannya, norma-normanya, dan lain-lainnya. Berbeda ya, jadi ini nanti akan berkaitan dengan bagaimana struktur organisasi yang akan kita terapkan di dalam mengelola dan mengembangkan masyarakat yang akan kita kembangkan. Dengan kata lain, pendekatan yang dipakai lebih bersifat deskriptif ya daripada uraian. Ya. Nah, dikaitkan dengan tipe-tipe program pengembangan masyarakat, maka kita ada yang mengenal bahwa jenis program pengembangan masyarakat ada yang dikoordinasi oleh suatu departemen atau kementerian, pemerintah ya, yang khusus bertanggung jawab atau masalah pengembangan masyarakat. Saat ini banyak sekali program-program pengembangan masyarakat yang dikoordinasikan oleh departemen atau pemerintah ya.
Misalnya sekarang kita kenal ada PKH, program keluarga harapan. Juga ada program-program yang lainnya lah yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan masyarakat agar mereka bisa lebih mandiri, bisa lebih sejahtera, bisa proaktif, bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi baik di dalam masyarakat itu sendiri maupun di lingkungan luar masyarakat yang bersangkutan. Ya, jadi yang pertama adalah tadi tipe-tipe program pengembangan masyarakatnya. Yang pertama adalah program-program yang dikoordinasikan oleh sebuah departemen, ya, atau kementerian pemerintah. Yang kedua ada juga tipe-tipe program pengembangan masyarakat ini yang melibatkan proyek khusus yang hanya mencakup suatu daerah yang amat terbatas. Kemudian yang ketiga, ya, ini kita akan membicarakan tentang pekerja pengembangan masyarakat. Para pekerja pengembangan masyarakat tentu ikut serta dalam aktivitas pengembangan pendidikan, ya. Pendidikan ke siapa? Pendidikan siapa? Ya pendidikan di masyarakatnya lah. Karena apa? Sektor pendidikan atau aspek pendidikan ini sangat penting di dalam proses pengembangan masyarakat. Ingat, Bapak pernah menyinggung tentang pendidikan ini pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwa sebenarnya proses pendidikan itu adalah proses menggali atau mengeluarkan potensi yang terdapat di dalam individu. Nah, kalau masyarakat ya tentunya proses menggali potensi-potensi yang terdapat di dalam masyarakat yang bersangkutan. Karena apa? Masyarakat kan isinya individu-individu. Jadi kalau individu-individu itu sudah memiliki potensi yang bagus, yang sudah berkembang, insya Allah masyarakat juga akan berkembang. Kemudian para pekerja pengembangan masyarakat bertanggung jawab dalam memastikan faktor-faktor sosial, ya, yang tentunya berpengaruh terhadap proses pengembangan masyarakat itu sendiri. Dan ini turut dipertimbangkan pada saat merancang suatu program pengembangan masyarakat yang berskala besar. Kadangkala ada faktor-faktor sosial yang luput dari perhatian si pekerja pengembangan masyarakat dan itu ternyata akan sangat berpengaruh dalam proses pelaksanaan pengembangan masyarakat yang dilakukan. Sebuah contoh bisa Bapak kemukakan di sini. Dulu pernah ada program bantuan, ya, ke masyarakat dan tidak berjalan dengan mulus. Karena apa? Karena pihak-pihak yang selama ini sudah mapan terikat, misalnya ada ikatan patron klien, ya, tengkulak dan sebagainya, itu bisa berpengaruh terhadap kesiapan dan kemauan anggota masyarakat mengikuti program-program yang ditentukan. Jadi hal-hal kecil seperti itu harus diperhatikan juga karena akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan di dalam mengembangkan masyarakat tersebut. Kemudian para pekerja pengembangan masyarakat juga ikut bertanggung jawab dalam hal mempersiapkan sarana menuju ke arah partisipasi masyarakat. Nah ini mungkin seorang pekerja masyarakat harus bisa juga berperan sebagai fasilitator tadi, ya, memfasilitasi bagaimana dalam menyiapkan sarana-sarana yang dibutuhkan. Misalnya kita akan mengembangkan masyarakat dalam hal kemampuan untuk penggunaan media sosial. Nah, kalau nggak ada sarananya gimana? Ya, sekarang sangat banyak sekali software yang sudah bisa digunakan, tetapi sarananya tidak tersedia. Ini penting karena apa? Kalau sarananya sudah tersedia, maka partisipasi dari masyarakat yang bersangkutan diharapkan bisa muncul. Bagaimana masyarakat mau berpartisipasi kalau sarananya saja tidak ada? Oleh karena itu, seorang pekerja pengembangan masyarakat juga harus mempersiapkan ketersediaan sarana ini dalam proses pengembangan masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya, para pekerja pengembangan masyarakat bersama-sama warga komunitas merancang dan mengimplementasikan program pengembangan masyarakat itu sendiri. Jadi ini perlu, ya, pelibatan masyarakat setempat atau warga komunitas dalam membuat program, ya,
Ini sangat penting karena apa? Ini akan dapat menimbulkan rasa peduli, ya, rasa memiliki dari masyarakat yang bersangkutan terhadap kesuksesan program yang telah dicanangkan. Oleh karena itu, ketika membuat program pengembangan masyarakat, tentunya di situ kita membuat perencanaan, libatkanlah masyarakat setempat di dalam membuat perencanaan program pengembangan masyarakat itu. Sehingga mereka lebih paham misalnya dalam hal apa sarana yang harus disediakan, dalam hal apa anggota masyarakat itu bisa berpartisipasi. Mungkin tidak hanya partisipasi dalam hal tenaga saja, mungkin juga dalam hal-hal yang berbentuk benda-benda fisik lainnya. Misalnya ada program pembuatan jembatan misalnya. Maka masyarakat yang sudah ikut tergerak untuk mengembangkan dan menyediakan misalnya jembatan tadi akan memanfaatkan sarana-sarana yang ada dimiliki oleh masyarakat itu apa? Misalnya mungkin aja ada bambu, mungkin juga ada tali dan lain-lain lah. Termasuk penyediaan sarana konsumsi misalnya ketika proses pembuatan jembatan itu akan dilakukan. Intinya kalau masyarakat itu banyak dilibatkan dalam membuat program, mereka akan timbul rasa memiliki, rasa peduli terhadap ketercapaian program yang telah ditentukan itu. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dalam membuat program-program pengembangan masyarakat itu sangat penting. Jangan sampai program itu hanya dibuat dari pekerja pengembangan masyarakat dan masyarakatnya tidak peduli dengan program-program yang telah dibuat oleh si pekerja pengembangan masyarakat tersebut. Banyak hal yang terjadi seperti itu, ya. Jadi ketidakpedulian masyarakat terhadap sebuah program, ya, baik itu program dari pemerintah, mungkin juga program dari tokoh-tokoh masyarakat dan sebagainya, sebetulnya dilihat dulu, merekanya butuh enggak dengan program itu. Apakah program yang dibuat itu adalah program titipan, ataukah program yang memang diperlukan oleh masyarakat? Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dalam membuat program itu sangat penting, termasuk ketika mengidentifikasi masalah, ya, dan merumuskan program yang akan dilakukan oleh masyarakat yang bersangkutan. Jadi pelibatan masyarakat, termasuk tokoh-tokoh masyarakat yang bersangkutan, itu sangat penting dalam membuat program-program pengembangan masyarakat. Di masyarakat Indonesia yang masih menganut ikatan patron klien, maka masyarakat biasanya nurut saja apa yang dikatakan patronnya. Patron itu orang yang dianut di dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Peran patron dalam kehidupan masyarakat sangat penting dan berpengaruh besar terhadap berhasil tidaknya sebuah pelaksanaan program yang telah ditentukan. Jadi jelas bahwa tugas seorang pekerja pengembangan masyarakat bukan semata-mata mengerjakan sendiri semua kegiatan pengembangan masyarakat, melainkan lebih sering mendorong atau bekerja sama atau berkoordinasi dengan pihak lain dalam merencanakan dan menjalankan program kegiatan pengembangan masyarakat. Disitulah maka apa yang Bapak bahas ini terkait antara satu dengan yang lainnya. Seorang pekerja pengembangan masyarakat harus tahu peranannya bagaimana, dia juga harus mengendali masyarakatnya, dia juga harus tahu instansi-instansi mana yang harus dia hubungi di dalam proses pelaksanaan pengembangan masyarakat yang sedang dilakukannya. Jadi sangat mulia ya seorang pekerja pengembangan masyarakat ini, karena apa? Dia dapat berperan dalam mengembangkan kemampuan dan kemandirian dari masyarakat, dan itu sangat baik ya, rekam jejak yang sangat baik di dalam masyarakatnya, dan kita akan dikenang ya, mudah-mudahan akan dikenang jika kita berhasil menjadikan masyarakat itu menjadi lebih berkembang, lebih maju, lebih mandiri, dan lebih mampu ya, mempunyai kemampuan dalam banyak hal yang berkaitan dengan kehidupannya. Lama-lama masyarakat itu diharapkan menjadi mandiri dan terlepas ya
terlepas dari peran seorang pekerja pengembang masyarakat. Jadi demikian ya, untuk mengembangkan masyarakat tidak mudah. Bagaikan kita ini kalau mau mempelajari misalnya anak bayi ya, mulai dari anak mau berjalan, dia duduk, diangkat, dia bisa berdiri, kemudian berjalan, kemudian kita tuntun sampai dia bisa berjalan sendiri. Nah, kira-kira begitulah ya, masyarakat itu seperti kita memperlakukan tadi ya, anak kecil dari duduk, kemudian belajar berdiri, kemudian dituntun belajar berjalan sampai akhirnya dia bisa berjalan sendiri. Tentunya ini harus memperhatikan dan memperlihatkan juga kepedulian kepada masyarakat yang bersangkutan. Harapan kita mudah-mudahan masyarakat bisa berjalan sendiri, mampu ya, mandiri ya, mampu mandiri dan tahu mengatasi kebutuhannya sendiri. Tentu memang tidak terlepas dari bantuan orang lain, termasuk kerjasama, berkoordinasi dengan pekerja pengembangan masyarakat yang terlibat bekerja sama dengan mereka. Baiklah, seperti tadi sudah Bapak uraikan di depan bahwa tipe-tipe program pengembangan masyarakat ini ada beberapa bentuk ya. Ada jenis program pengembangan masyarakat yang dikoordinasikan oleh sebuah departemen atau kementerian pemerintah yang khusus bertanggung jawab atas masalah pengembangan masyarakat itu sendiri. Tapi ada juga yang berupa kegiatan masyarakat yang melibatkan proyek-proyek khusus yang hanya mencakup suatu daerah yang amat terbatas. Selain itu, tadi juga kita sudah bahas tentang kemampuan atau kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang pekerja pengembangan masyarakat. Antara lain, pertama, kemampuan mengenali masyarakatnya itu sendiri. Tentu masyarakat yang akan dikembangkannya ya. Yang kedua, seorang pekerja pengembangan masyarakat juga harus punya kemampuan berkomunikasi yang baik. Ingat, komunikasi itu tidak hanya Anda menyampaikan sesuatu kepada penerima informasi, tetapi juga harus ada pemahaman yang sama apa yang kita sampaikan dengan yang mereka terima. Selain kemampuan atau kompetensi dalam kemampuan berkomunikasi, maka seorang pekerja pengembangan masyarakat juga harus punya kemampuan untuk merencanakan bagaimana pengembangan masyarakat akan dilakukan, kemudian bagaimana melaksanakannya, kemudian juga bagaimana mengetahui apakah proses pengembangan masyarakat yang dilakukan itu sudah mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan. Sebenarnya banyak ya kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengembang yang bekerja di dalam pengembangan masyarakat. Selain kemampuan tadi mengenali masyarakat yang akan dikembangkan, kemampuan berkomunikasi, kemampuan merencanakan dan melaksanakan setelah memantau, tentu juga harus mampu mengevaluasi bagaimana pelaksanaan-pelaksanaan yang sudah dilakukan itu mencapai atau menuju kepada tujuan yang telah ditetapkan. Sekali lagi, seorang pekerja pengembang masyarakat ini juga harus punya kepedulian terhadap masyarakat yang akan dikembangkannya. Juga harus ada rasa cinta kepada masyarakat yang akan dikembangkannya. Mudah-mudahan jika Anda menjadi seorang atau bergerak di dalam pekerja pengembangan masyarakat, itulah yang harus minimal Anda pahami. Yang pertama, sekali lagi, Anda harus mengenali masyarakat yang akan dikembangkan. Tentu juga harus mengenali budayanya, harus mengenali latar belakang masyarakatnya, baik tingkat pendidikannya, keadaan alam atau lingkungannya, dan juga harapan-harapan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian berdasarkan apa yang Anda ketahui itu, Anda buatlah perencanaan untuk mengembangkan masyarakat itu sendiri. Ingat, jangan hanya Anda yang membuat perencanaan, tapi libatkanlah masyarakat tersebut. Kemudian sebarluaskan ketika Anda akan mengembangkan masyarakat ini kepada anggota masyarakat yang lain. Kenapa ini perlu? Karena akan menimbulkan partisipasi dari masyarakat yang bersangkutan dalam mengembangkan dan melaksanakan program-program yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, terakhir, setelah mereka melaksanakan
mereka ajaklah juga memonitor ya, memantau bagaimana pelaksanaan itu berjalan. Dan terakhir lagi, ajaklah mereka mengevaluasi bersama-sama bagaimana proses pengembangan masyarakat yang ada di kalangan mereka, apakah telah menuju kepada harapan yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak. Jika belum mengarah, maka masyarakat juga akan tahu kenapa demikian. Begitulah kita harus bekerja sama dengan masyarakat ketika kita berperan sebagai pekerja pengembangan masyarakat. Mudah-mudahan Anda nanti setelah selesai dalam perkuliahan ini, Anda paham bahwa mengembangkan sebuah masyarakat menjadi masyarakat yang lebih maju, yang lebih baik, dan seterusnya, lebih sejahtera, ya, lebih aman, itu tidak mudah. Tetapi memerlukan proses yang benar-benar memperhatikan apa yang diharapkan oleh masyarakat yang bersangkutan dan siapa yang harus terlibat dalam mengembangkan masyarakat itu. Jadi tidak semua orang bisa mengembangkan masyarakat ya, tapi harus punya kompetensi-kompetensi yang dimilikinya. Tadi Bapak sudah mengemukakan beberapa kompetensi yang sebaiknya dimiliki oleh seorang pekerja pengembangan masyarakat. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini menjadi bekal buat Anda untuk mempersiapkan diri ketika Anda selesai nanti kuliah dan berkecimpung dalam pengembangan masyarakat dimanapun Anda berada. Bapak kira sampai di sini pertemuan ke-10. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.